É polícia! Olha o cara ali! Para aí, vagabundo! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Irman Dead atau Brotherhood. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara jujur yang mengalami dilema moral setelah dipaksa para polisi untuk menjadi informan atas saudaranya, yang dimana saudaranya itu adalah pemimpin faksi kriminal yang naik daun, yang kini dipenjara. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Cristina Ferreira sedang diinterogasi petugas kepolisian Brazil setelah ditemukan berada di TKP pembunuhan. Polisi menuduh Cristina terlibat dengan sebuah kelompok gangster bernama Persaudaraan atau Brotherhood. Bagaimana kisahnya? Dan inilah Irman Dead. Terlihat seorang pria sedang santuy menikmati sebatang Udbray. Tak lama kemudian, kepolisian mencari seorang pria Brazil bernama Edson di sebuah kawasan kumuh. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya si Edson berhasil ditangkap dan dipukuli rame-rame oleh polisi. Para aí, vagabundo! Para de mexer! Quem é vagabundo? Cai. Não, não. Vamos dar um carinho nesse vagabundo. Cristina yang saat itu masih kecil melihat penyiksaan terhadap kakaknya. Leva esse merda pro camburão. Cristina terbangun dari tidurnya mengingat kembali kejadian di masa lalunya itu. Di pagi hari, dia berangkat kerja berpamitan kepada adiknya yang bernama Marcel. Di hari yang sama, Nelson Mandela untuk pertama kalinya terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Cristina adalah seorang pengacara yang bekerja di sebuah kantor kejaksaan hukum. Dia terkejut setelah atasannya yang bernama Roca memberi sebuah dokumen dengan tertuntutnya Edson Ferreira yang tiada lain tiada bukan adalah kakaknya sendiri. Dia meminta pekerja untuk membuat salinan agar dia bisa mempelajari berkas tersebut. Sampai menghabiskan beberapa batang Udbray, Cristina berpikir sangat dalam apa yang harus dia lakukan. Cristina kemudian datang ke persidangan kakaknya. Seorang polisi bernama Jose bersaksi jika Edson yang tergabung dengan organisasi kejahatan bernama Brotherhood telah memerintahkan pembunuhan di dalam penjara. Tidak bertindak seorang diri, Edson bersama rekannya yang bernama Marcio Carion yang dijuluki pemakan bangkai berhasil kabur dari penjara dengan bantuan Edson. Ditahan dari tahun 74 untuk penyimpanan narkoboy, hukumannya berlanjut karena melakukan berbagai macam kejahatan. Edson rupanya tidak mengelak karena dia mengaku tidak ada bedanya setelah 20 tahun dipukuli di dalam penjara. Brotherhood yang dia bentuk ingin membela hak narapidana dari penindasan, penyiksaan, dan penganiayaan. Edson bahkan menunjuk ke arah sipir penjara yang bernama Oli yang dia sebut sebagai psikoplok sebenarnya. Istri Edson yang bernama Derlin dengan wajah jutek menemui Cristina di toilet karena dia melihat Cristina menangis di persidangan. Dia mungkin mengira Cristina adalah pacar gelapnya. Edson akhirnya dibawa kembali ke penjara dan ditempatkan di lubang tikus, istilah sel isolasi yang rujit dan gelap. Que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é 100% veneno. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale posição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádio com um anjo padre sanguinário, franco atirador se for necessário. Do céu, sonho velho, astral, infelizível. Você falou demais, mano. Si penyidik Jose dan sipir Oli kembali menyiksa Edson agar membuka mulutnya mengatakan lokasi persembunyian Carion si pemakan bangkai. Berkali-kali Edson dipukuli, tapi tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Jose bahkan tidak peduli jika dia harus mati. Seorang petugas penjara bernama Raimundo memberikan informasi kondisi Edson kepada Derlin.
Como é que estão as coisas por lá? O Edson passou algum recado? Dá o papo, Raimundo. Setelah mengetahui Christina adalah adik Edson, dia kembali menemuinya untuk meminta bantuan. Meskipun selama 20 tahun terakhir Christina tidak tahu kabar tentang kakaknya itu, bukan berarti membiarkannya mati di dalam penjara. Preciso ser ele de lá. Que ordem de cima. Tem que assustar o diretor. Eu vi ele desacatando o juiz. Promotor. Isso não é motivo para ser torturado e morto, não. É? Toda vez que a chapa esquenta. Christina kemudian meminta bantuan atasannya sebagai jaksa pengadilan untuk menandatangani surat penyelidikan terhadap kepala sipir Oli yang telah melakukan penganiayaan terhadap narapidana. Roka menolak karena ini bukan yuridiksinya, apalagi setelah dia membaca berkas kejahatan yang dilakukan Edson. Pulang ke rumah, Christina merasa risau apa yang mesti dia lakukan. Membiarkan kakaknya mati atau berusaha mencari cara untuk menyelamatkannya. Ingatan di masa lalu di saat kakaknya menjadi pengguna narkoboy menjadi kepahitan terkelam dalam keluarganya. Kembali ke tempatnya bekerja, Christina mengaku sedang lembur hingga malam hari. Padahal dia mencari surat yang ditandatangani Roka untuk memalsukan tanda tangannya. Surat tersebut kemudian dia bawa ke penjara untuk ditunjukkan kepada Oli. Kepala sipir ini tidak bisa berkutik jika surat itu tidak mau sampai ke pengadilan, dia harus mengeluarkan Edson dari lubang tikusnya. O que essa promotora pensa que é para se meter da forma como eu trato meus presos? Os presos estão aqui para serem punidos, não para passar férias. E a tranca? Se eles descobrirem... Uma delas me garantiu que o senhor está sendo conivente com sessões de tortura. E tem direitos como todos os outros. Mas se o senhor tirar o preso da tranca imediatamente, estou propondo um trato. Christina lalu diajak langsung melihat Edson yang babak belur penuh luka keluar dari sel tersebut. Oli sepertinya curiga mengapa pegawai kejaksaan ini menahan tangis saat melihat Edson. Karena curiga, Oli kemudian mengambil kembali surat yang sempat dibuangnya itu. Malam itu, Edson memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengumpulkan anggota mereka esok hari di lapangan. Belum jelas apa yang akan mereka lakukan. Di keesokan hari, Christina kembali ke kantornya. Tadi duga, si Oli dan petugas kepolisian sudah menunggunya. Dia ditangkap dengan tuduhan memalsukan dokumen resmi. Christina kini harus pasrah dijebloskan ke dalam sel tahanan. Pertanyaannya, siapakah yang akan menolongnya? Tiba-tiba, si detektif Jose datang ke penjara untuk membawanya pulang. O que você quer comigo? Pronto. Dá o bracinho aqui, né? Eu resolvi te dar uma chance. Tepat di tanggal 12 Februari 1994, Edson dan puluhan anggota Brotherhood di dalam penjara ini secara resmi mengangkat beberapa narapidana untuk masuk ke dalam keanggotaan kelompok pejuang keadilan ini. Vocês estão virando nossos irmãos. Aqui ninguém faz presa. Papa João Paulo exigir justiça. Vocês são justos? Sim. As gangues na gaiola também não são, não. O que a gente vai falar com cabeça branca? Pedir por justiça? Aí, a gente segue os preceitos. E o que eles fazem?
E aí, viu? Sementara itu, Jose membawa Christina ke dalam apartemennya. Christina diberi pilihan apakah mau dipenjara karena pemalsuan dokumen yang dilakukannya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, atau dia akan membantunya mengusut tuntas kelompok Brotherhood yang dipimpin kakaknya. Dalam orasinya, Edson mengajak seluruh narapidana untuk berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan petugas sipir. A te ajudar. Vai retomar o contato com seu irmão e vai me colocar a par de tudo. falando para virar a sua informante? Tapi Edson juga memperingatkan mereka semua jika tidak ada yang terbukti menjadi mata-mata dalam kelompoknya akan bernasib buruk. Dia juga tidak mau melihat lagi perkelahian dan saling bunuh untuk alasan yang bodoh karena itu tidak akan membuat mereka maju. Jose meminta Christina bekerja sama mempreteli organisasi kejahatan kakaknya karena bukti-bukti menunjukkan dia itu seorang pembunuh. Christina sempat menolak karena dia tidak percaya kakaknya itu seorang pembunuh, tapi akhirnya dia menerima penawaran Jose. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang berada di pihak yang benar? Apakah Edson dengan Brotherhood-nya ataukah sipir dan penegak hukum? Pela paz que a gente faz! Aí, mano! O que eu tenho que fazer? Film pun berlanjut ke episode 2. Rencana pelarian Carrion akhirnya terungkap. Di dalam sel, anggota Brotherhood itu minum cairan beracun agar tubuhnya lemas. Setelah berhasil kabur nanti, Edson menyuruh Carrion untuk memimpin kelompok Brotherhood yang berada di luar penjara. Toma essa porra aí. Do caralho, Dá velho. uma segurada, já vai dar uma rebatida. Essa porra é boa, irmão. Dá uma segurada e você vai ver. Qual é? Peraí. Fala, Caralho. O que foi que tá saindo? Preso tá passando mal a eu! Preso tá passando mal a eu! Dalam perjalanan ke rumah sakit, seorang polisi dengan cueknya menghisap Woodbury tidak mempedulikan kesehatan pasien. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Gila não? Agora olho no olho, tu é quem, porra? Anggota Brotherhood mengepung mobil ambulan dan membunuh 2 polisi yang mengawalnya. Khusus untuk polisi ini, Carrion memberi pelajaran dengan menembak si otongnya. Pelarian Carrion dari dalam penjara itu ternyata terjadi setahun yang lalu. Menurut informasi yang Jose berikan kepada Christina, hubungan Carrion dan Edson sedang tidak baik. Tugas Christina adalah menemukan keberadaan Carrion dengan mendekati kakaknya sekaligus yang menjadi perantara kedua pimpinan kelompok gangster tersebut, yaitu pengacara mereka. Conhece? O advogado do Edinho. O Edson e o Carniça. E permite que seu tire? O cagueta que foi assassinado. Jose kemudian memberikan sebuah alat perekam untuk memudahkan rencana ini. Pro seu irmão, pra ser advogada da... Nunca vamos aceitar. É só ninguém descobrir. Ah, e quando encontrar teu irmão, tá? Malam itu, Christina kembali dibayang-bayangi masa lalunya ketika Edson menyebutnya sebagai pengadu. Você já me caguetou uma vez. Vai me caguetar, eu só mato quem merece morrer. Ô, Benedito! Christina hari itu berangkat ke penjara untuk menemui kakaknya. Di dalam sel, napi baru yang bernama Formiga dan Ivan dengan santuinya mencoba racikan minuman pengganti AO. Viola dan Edson tiba-tiba menyeret seorang tahanan karena kedapatan melirik istri orang lain. Sebagai pimpinan gangster di penjara ini, Edson tidak mentolerir perbuatan yang bisa memicu pertikaian di antara anggotanya. Sebagai anggota baru Brotherhood, Ivan dan temannya ditugaskan untuk mengawasi begundal ini. Dan inilah salah satu alasan Edson sangat dihormati karena ketegasannya dalam memimpin kelompok ini. Untuk mencegah berbagai barang berbahaya dan terlarang, petugas akan memeriksa secara detail makanan yang dibawa oleh keluarga tahanan. Tak hanya itu, pengunjung harus melepaskan pakaian mereka, memastikan tidak ada barang yang disembunyikan. Saat petugas menemukan Walkman, mereka langsung menghubungi kepala sipir. Karena misinya memang atas persetujuan Jose dan Oli, dia berpesan semoga Christina berhasil. Setelah 20 tahun terpisah, Christina akhirnya bisa berjumpa dengan kakaknya. Meskipun sudah dipenjara selama 20 tahun, Edson memiliki anak dari pernikahannya dengan Darlene. Pertanyaannya, di mana mereka mencetak anak tersebut, padahal Edson tidak pernah keluar dari penjara ini?
Mungkin ada jatah kamar sel sewaan tersendiri untuk tahanan yang mempunyai istri. Dengan wajah dinginnya, Edson merasa tidak penting meskipun bertemu dengan adik kandungnya sendiri. Edson harus tahu Christina rela meninggalkan pekerjaannya demi menyelamatkan Edson dari lubang tikus. Ketua gangster ini tidak peduli ketika Christina mengatakan ayah mereka telah meninggal. Edson merasa ada yang tidak beres, mengapa tiba-tiba selama 20 tahun dia datang berkunjung dan rela mengorbankan karirnya. Edson memang tidak tahu jika Christina menyembunyikan alat perekam di balik bajunya. Christina kembali mengingatkan Edson untuk dirinya dia rela berkorban di saat pengacaranya sendiri tidak berani mengotori tangannya. Christina merasa tidak berubah, masih gadis kikuk yang sering didorongnya di bak mandi. Dia ingat betul perjuangan kakaknya ini untuk berjualan cilok dan menghemat uang demi membelikan buku untuknya. Meskipun faktanya Edson menjual narkoboy, Christina tetap menyayanginya. Edson akhirnya luluh. Dia menanyakan kabar adik bungsu mereka Marcel yang kini sudah bekerja dan punya kekasih. Akhirnya ketua gangster ini ikut menangis. Christina menyesal, seharusnya saat itu dia tidak mengadukan soal ganja milik Edson kepada ayahnya. Edson memaklumi karena saat itu Christina masih berusia 10 tahun. Edson lalu menawarinya pekerjaan untuk membebaskan 2 narapidana karena pengacaranya tidak bisa mengurus semua ini. Christina langsung setuju, bahkan untuk hal yang dianggap mustahil. Di keesokan hari, Christina kembali ke sel untuk berkenalan dengan pengacara Edson yang bernama Paula, sekaligus dengan napi yang akan dibebaskannya. Ivan dan rekannya itu dipenjara karena meledakkan ATM, mencuri isinya, dan membunuh seorang petugas. Meskipun kasusnya lumayan berat, Christina harus bisa membebaskan mereka berdua agar Edson percaya kepadanya. Christina lalu menekan sipir Oli untuk menandatangani pembebasan Ivan dan Frigma karena ini satu-satunya cara agar Christina makin dekat dengan komplotan gangster Brotherhood ini. Santuy di sebuah warkop, Christina berusaha untuk mengkorek informasi keberadaan Carrion dari mulut si Paula ini. Tapi ternyata pengacara kampret ini malah menuduh Christina bermaksud untuk merebut posisinya. Sambil mengeluarkan pisaunya, Paula mengancam Christina untuk tidak macam-macam karena penguasa Brotherhood yang berada di luar penjara sudah mempercayainya. Ivan dan Frigma akhirnya bisa menghirup udara bebas berkat Christina. Mereka sangat berterima kasih Christina bisa membuktikan yang orang lain tidak bisa lakukan. Os caras trouxe até motorista. Doutor. Sebelum bertemu kembali dengan Edson, dia mengaktifkan alat perekamnya lebih dulu. Christina mengingatkan kakaknya apakah Carrion benar-benar bertindak atas nama persaudaraan atau mereka bertindak hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Pembicaraan mereka terpotong karena Paula datang. Diam-diam dia simpan tasnya yang berisi alat perekam. Jose kemudian mendengar isi pembicaraan mereka dalam rekaman tersebut. Rencananya, Carrion akan berada di sebuah rumah milik Pastor Lauro Tavares di hari Kamis. Jose sudah mengenal Lauro sebagai beat yang banyak memenggal orang sebelum akhirnya bertobat, kemudian meninggalkan Brotherhood dan menjadi pendeta. Jika Jose berhasil menangkap Carrion di Kamis depan itu, Christina akan menjalani kehidupan normalnya lagi. Di dalam selnya, Edson memikirkan ucapan Christina tentang pengkhianatan yang mungkin dilakukan anggotanya di luar sana. Essa Cristina entra mesmo nessa mente. Porra, pai. Assim a família tá vendo um bagulho que nós não tá vendo. Nós tá aqui dentro. Tá humilde, sabe? Já que é assim, então pega gravador. Singkat cerita, di hari Kamis, Christina cukup terkejut ketika Paula tiba-tiba datang ke rumahnya. Marcel menaruh curiga apa yang sebenarnya dilakukan oleh kakaknya ini. Atas perintah Edson, adiknya ini harus ikut untuk menemui Carrion. Você acha que eu tô feliz? Você vai sim comigo. Sementara itu, Jose dan anak buahnya mempersiapkan diri untuk penangkapan Carrion. Paula dan Christina lalu berangkat menggunakan bis umum ke tempat persembunyian kelompok gangster persaudaraan ini. Marcel yang curiga mengobrak-abrik kamar Christina. Akhirnya, dia menemukan berkas milik kakak sulungnya. Setelah melanjutkan perjalanan menggunakan mobil, Paula membawa Christina masuk ke sebuah rumah belakang gereja. Salah satu anggota gangster berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Jose mengawasi gerak-gerik mereka dari atas sebuah bangunan. Anak buahnya menyebar di sekitar lokasi ini untuk memastikan dulu keberadaan Carrion sebelum penyergapan dilakukan. Paula kemudian memperkenalkan Christina kepada Carrion dan antek-anteknya.
Pengacara ini memberikan sebuah berkas dan sebagai imbalannya, Carrion memberikannya segepok uang. Dari atas, Jose sudah melihat keberadaan Carrion. Sialnya, anggota gangster yang mengawasi di luar menyadari tukang sapu jalanan itu adalah polisi yang sedang menyamar. Dia segera memberi peringatan kepada Carrion dan yang lainnya. Aksi baku tembak antara pihak kepolisian dan kelompok gangster pun pecah. Os mesmo, cuzão. Segue tudo protocolo. Beberapa anak buahnya tertembak, termasuk Carrion sendiri di kakinya. Dia langsung membawa kabur Christina dari lokasi ini. Bora pro. Sobe aqui, sobe aqui. Ele não tiver calado, todo mundo. Aleluia! Você dirige, vai. Chave tá aqui, porra. Sedangkan si Paula dan beberapa anggota gangster lainnya ditangkap kepolisian. Uang yang berada di dalam tasnya dijadikan sebagai bukti. Sesampainya di lokasi yang aman, Carrion menyuruh Christina untuk menyampaikan pesan kepada Edson jika Paula sudah berkhianat menjadi pengadu ke pihak polisi. Se confusão, fala pro Edson que tem cagueta na Irmandade. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.